semuanya, kembali lagi di Grow Design Channel. Hari ini kita bakalan belajar mengenai jenis dan karakteristik UX yang baik untuk user dan untuk next billion user. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita udah mengetahui itu apa definisi dari user. Tapi untuk definisi dari next billion user akan kita bahas di video ini juga. Jadi, tonton videonya sampai akhir untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, lanjut. Oke, jika pada pertemuan sebelumnya kita udah membahas mengenai apa itu user, hari ini sebelum kita memulai lebih lanjut mengenai materi jenis dan karakteristik UX yang baik untuk user dan next billion user, kita bakalan mempelajari apa itu definisi dari next billion user atau NBU. Jadi, next billion user adalah istilah yang merujuk kepada kelompok pengguna berikutnya yang diperkirakan akan menjadi pengguna utama internet dan teknologi di seluruh dunia. Nah, istilah ini digunakan untuk menyebutkan orang-orang atau populasi yang saat ini sedang atau akan mulai menggunakan internet dan produk-produk teknologi dalam jumlah yang besar. Nah, kebanyakan dari next billion user ini berasal dari wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya terhubung secara digital, terutama di negara-negara berkembang. Nah, sebagian besar dari mereka mungkin akan memiliki keterbatasan aksesibilitas, pendidikan, dan infrastruktur teknologi. Maka dari itu mereka mungkin juga memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda dibandingkan dengan pengguna internet yang sudah terbiasa. Nah, saat ini perusahaan teknologi dan desainer pengalaman pengguna atau UX design sering berfokus pada menciptakan solusi yang dapat diakses dan bermanfaat bagi next billion user, termasuk desain yang ringan, ramah kuota data, dan dapat mempertimbangkan keragaman linguistik dan budaya. Nah, melibatkan dan memahami kebutuhan dari kelompok pengguna ini dapat menjadi suatu hal yang penting dalam menciptakan produk yang sukses dan inklusif secara global. Oke, setelah kita mengetahui definisi dari user dan next billion user, kita akan memulai materi hari ini. Dan yang pertama akan kita bahas adalah jenis dan karakteristik UX yang baik untuk user. Oke, yang pertama adalah karakteristik intuitif. Contohnya, suatu desain harus user-friendly, di mana desain itu harus mudah dimengerti dan digunakan user tanpa memerlukan penjelasan panjang lebar. Kemudian, pengguna juga harus dapat mengakses fungsionalitas dengan mudah. Contoh yang kedua adalah konsisten. Nah, konsisten dalam desain antarmuka dapat membantu pengguna merasa nyaman dan mengurangi kebingungan. Pola dan tata letak yang konsisten dapat membuat navigasi lebih mudah difahami oleh user. Yang kedua adalah karakteristik efisien. Contohnya adalah yang pertama kemudahan navigasi. Jadi struktur menu dan navigasi itu harus dirancang agar pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan cepat dan tanpa hambatan. Yang kedua adalah pertanda yang jelas. Jadi pengguna harus dengan mudah melacak lokasi mereka dan memahami bagaimana sih cara berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya ketika mengakses aplikasi. Yang ketiga adalah karakteristik estetis. Jadi, karakteristik estetis harus memuat desain visual yang menarik, yang bersih dari kombinasi warna, tipografi, dan elemen visual lainnya, itu harus saling membantu untuk menciptakan tampilan yang menarik tanpa harus mengorbankan fungsi atau keterbacaan. Nah, yang kedua adalah konsiderasi visual hierarki. Jadi, pengguna itu harus dapat mengidentifikasi informasi utama dan navigasi dengan cepat melalui hierarki visual yang jelas. Oke, yang terakhir adalah karakteristik responsif. Contoh dari karakteristik ini adalah suatu desain itu harus menyesuaikan dengan beragam perangkat. Jadi desain itu harus merespon dengan baik pada beragam perangkat, termasuk ponsel, tablet, dan desktop, untuk memberikan pengalaman yang konsisten ketika user mengaksesnya. Contohnya adalah ketika kita membuka email di ponsel dan ketika membuka email di laptop. Nah, fitur-fitur yang tersedia itu sama, cuman tampilannya aja yang berbeda, tapi letak fitur kayak mau membuat email atau tulis pesan itu tetap ada di pojok bawah kanan gitu. Dia tetap sama, walaupun perangkat yang digunakan untuk mengaksesnya itu berbeda. Kemudian kita akan masuk ke karakteristik UX yang baik untuk next billion user. Yang pertama adalah karakteristik inklusif. Jadi dengan mempertimbangkan adanya perbedaan tingkat iterasi, suatu desain itu harus bersifat inklusif dan dapat dimengerti oleh user dengan cepat tanpa harus memerlukan bacaan yang panjang. Yang kedua adalah rendah konsumsi data. Jadi, mengingat keterbatasan akses dan kuota data, suatu desain itu harus mengoptimalkan penggunaan data
untuk memastikan aksesibilitas yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah multibahasa. Jadi suatu produk atau layanan itu harus didukung dengan multiple bahasa agar dapat menjangkau pengguna dengan beragam latar belakang linguistik yang berbeda. Selanjutnya adalah adaptif terhadap keadaan jaringan. Jadi jika suatu jaringan itu kurang stabil atau lambat, suatu desain itu harus dapat ditangani dan tetap memberikan pengalaman pengguna yang memadai. Oke, selanjutnya adalah dilengkapi dengan fitur aksesibilitas. Jadi suatu produk atau layanan harus mencakup fitur aksesibilitas agar dapat mendukung pengguna dengan berbagai kebutuhan khusus. Selanjutnya adalah karakteristik ringan dan cepat. Jadi suatu desain itu harus dioptimalkan untuk perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Jadi hal ini digunakan untuk memastikan suatu kinerja dari produk itu baik, bahkan pada perangkat yang kurang canggih. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan pengetahuan lokal. Jadi suatu desain harus mencerminkan kebutuhan dan preferensi lokal untuk memastikan daya tarik dan relevansi di berbagai konteks budaya. Oke, segitu dulu materi untuk jenis dan karakteristik UX yang baik untuk user dan untuk next billion user. Nah, yang kamu harus perhatikan adalah dalam merancang pengalaman pengguna untuk next billion user, keterlibatan dengan kelompok pengguna tersebut dapat mencakup pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan dapat merespon terhadap tantangan infrastruktur dan aksesibilitas yang nantinya dapat menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif. Nah, sekian dulu materi pada hari ini. Jangan lupa dicatat dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye! Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa dicatat ya materinya dan sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Bye-bye!